Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lordana Rara dengan NIM 2120133 dari Program Studi Teknik Informatika. Saya akan membuat video pembelajaran statistika untuk pemenuhan ujian akhir semester pada mata kuliah statistika yang diampu oleh Bapak Denisius Mupati SKN MKes. Di sini saya mengambil salah satu uji, yaitu uji korelasi. Saya akan menjelaskan apa itu uji korelasi, bagaimana kriteria pengujian korelasi, dan bagaimana cara pengujian menggunakan SPSS. Kita masuk di pengertian uji korelasi. Uji korelasi adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antar dua variabel. Misalkan ada variabel bebas, variabel X, dan variabel tidak bebas, variabel Y. Kita akan menguji kedua hubungan variabel ini. Yang kedua, kriteria uji korelasi. Sini pertama itu membandingkan R hitung dengan R tabel. Apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak, dan apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka H0 diterima. Yang kedua, apabila nilai signifikan variabel kurang dari 0,05, maka ada hubungan signifikan kedua variabel, dan apabila nilai signifikan variabel lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan kedua variabel. Yang berikut itu ketika kita melakukan pengujian menggunakan uji Pearson itu, kita melihat nilai Pearson correlation apabila sama dengan 0, maka kedua variabel tidak ada hubungan, dan apabila tidak sama dengan 0, maka kedua variabel ada hubungannya. Nah, lanjut yang ketiga itu uji korelasi menggunakan SPSS. Dalam uji korelasi ada beberapa pengujian yang digunakan, yaitu uji Pearson, uji Kendall, dan uji Starman. Di dalam uji Pearson itu dia berdistribusi normal dan skala datanya itu interval dan rasio. Di dalam uji Starman itu datanya itu tidak berdistribusi normal, untuk skala datanya itu ordinal. Untuk pengujian itu digunakan uji untuk dua variabel yang berbeda, sedangkan di uji Kendall itu datanya tidak berdistribusi normal dan skala datanya ordinal juga. Dan yang membedakannya itu untuk uji Kendall itu uji untuk dua variabel yang sama. Untuk studi kasusnya, variabel X hasil belajar mandiri, variabel Y hasil belajar kelompok. Saya akan melakukan pengujian menggunakan SPSS. Saya akan masukkan variabelnya di sini, hasil belajar sendiri dan hasil belajar untuk tipenya numerik, white-nya 8, desimalnya di sini harus masukkan di sini untuk desimalnya 0. Oke, lalu di sini masukkan labelnya, yaitu hasil belajar sendiri. Nah, untuk yang lain ini biarkan saja. Untuk measure-nya dibiarkan saja. Masukkan lagi variabel yang berikut, itu hasil belajar kelompok. Oke, kita masuk ke data view, lalu kita masukkan datanya. Untuk data hasil belajar sendiri ada 80, 60, 70, 65, 90, 85, 55, lalu 70.
7 data saja. Lalu untuk hasil belajar kelompoknya itu ada 75, 90, ada 85, lalu ada 75, 50, kemudian 60, lalu 65. Nah, untuk data filenya kita sudah masukkan. Sekarang kita akan masuk pada langkah pengujiannya. Kita masuk ke analyze, lalu ke bagian correlate, kita klik tab different. Nah, pada tab di sini ada kotak variabel. Variabel yang ada di kotak sini kita akan pindahkan semua ke kotak variabel ini. Oke. Pengujian pertama itu saya akan melakukan pengujian version. Jadi correlation coefficient-nya di sini saya hapus yang candle, saya masuk centang untuk version. Untuk test of signifikannya to tilde dan net significant correlation. Kita coba masuk ke option. Ini kita lihat untuk statistiknya ini sudah tercentang. Di sini missing class-nya juga sudah tercentang. Lalu kita continue. Kemudian oke untuk melihat interpretasi hasil uji correlation-nya. Nah, di sini sudah muncul untuk uji correlation pada uji version, di mana persen correlation-nya di sini untuk hasil belajar sendiri dengan hasil belajar kelompok itu min 0,604, dan untuk signifikan totality-nya di sini 0,151. Dapat mengambil keputusan bahwa A0 diterima dan disimpulkan tidak ada hubungan signifikan antara hasil belajar sendiri dengan hasil belajar kelompok, karena signifikan totality ini lebih besar dari 0,05. Untuk uji persennya seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke uji Kendall-Stahl. Di sini di uji Kendall-Stahl untuk measure-nya di sini saya ganti dengan ordinal karena variabelnya non parametric. Kita masuk ke analyze, lalu ke correlate. Nah, untuk dua variabelnya ini sama, kita masukkan ke kotak variables. Di sini untuk correlation coefficient-nya kita hapus centang di version, kita centang di Kendall-Stahl. Kita klik OK. Nah, karena pada pengujian Kendall-Stahl ini bersifat non parametric, di sini ada keterangan non parametric correlation. Nah, untuk pengujian Kendall-Stahl kita lihat dari hubungan signifikan totality-nya di sini. Hubungan signifikan total dan correlation coefficient-nya di sini. Untuk hubungan signifikan totality-nya, hasil signifikan totality-nya 0,129. Nah, di sini juga A0-nya diterima. Kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan hasil belajar sendiri dengan hasil belajar kelompok dengan menggunakan pengujian Kendall-Stahl tidak ada hubungan yang signifikan. Nah, untuk pengujian Kendall-Stahl-nya sudah selesai juga, kita masuk ke pengujian yang terakhir, yaitu pengujian Spearman. Untuk measure-nya tetap ordinal karena sifat non parametric juga. Kita masuk ke analyze. Untuk uji Kendall itu pengujian variabel yang sama. Untuk uji Spearman itu pengujian variabel yang berbeda. Kita masuk di sini, kita hapus centang di Kendall, kita centang di Spearman, lalu klik OK. Di sini keterangan non parametric karena bersifat
pakai metrik. Lalu kita lihat correlation dari uji Sterman. Di mana di sini ada keterangan bahwa signifikan totality-nya 0,175. Kita mengambil keputusan bahwa H0-nya juga diterima dan dapat disimpulkan juga bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara hasil belajar sendiri dan hasil belajar kelompok saat melakukan pengujian Sterman. Nah, untuk pengujian korelasinya sudah selesai. Ketiga pengujian yang saya lakukan tadi, keputusannya itu H0-nya diterima. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.